Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat berjumpa lagi di channel IHersea. Sebelum lanjut, yuk kita subscribe dulu, like dan komen. Hai guys, Anda yang ada di mana saja, para remaja, para orang tua, dan anak-anak. Pernahkah Anda merasakan sesuatu yang sangat bad mood dalam suatu saat? Ya, baik dalam dunia pekerjaan maupun belajar. Tentu pernah kan? Seperti yang pernah saya rasakan. Bad mood banyak dipengaruhi dengan faktor-faktor luar atau faktor-faktor eksternal. Misalnya kita merasa dibenci oleh banyak orang atau seseorang, ya, sehingga orang tersebut membuat kita bete, ya. Bagaimana kita menghadapinya? Ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan ke anda yang di rumah, ya, sebagaimana saya pun mengalaminya. Tip yang pertama, biarkan orang-orang yang menghujat kamu, menghina kamu, menggunjing kamu, jangan digubris. Jangan dibahas rasa sakit kamu pada orang lain, dicurhatkan pada banyak orang, karena semakin mencurhatkan kita pada orang lain, maka rasa sakit itu akan semakin ngilu, semakin parah. Jadi yang namanya sakit hati itu semakin dibahas, maka akan semakin sakit, bukan berkurang sakitnya. Maka untuk sementara triknya, ibarat luka luar saja. Ketika kita mendapatkan luka luar, biarkan saja dulu, paling dibajur atau dibersihkan, ya, lalu baru kita beri obat. Begitupun sakit hati. Ketika kita mendapatkan rasa sakit hati, jangan diungkit-ungkit orang yang menyakiti kita, karena semakin diungkit-ungkit orang menyakiti kita, maka sakit hati itu bukan akan sembuh, malah akan semakin dalam. Karena kita teringat lagi. Seperti luka, semakin diobek-obek atau diorek-orek, maka akan semakin sakit. Perlu diobati, tentu perlu. Ya, obat merah misalnya, betadine misalnya, atau obat penghilang rasa sakit lainnya. Bagaimana dengan sakit hati? Cukup diam. Nah, tentunya kita juga perlu ada pengobatan, yaitu pengobatan hati. Doakan orang-orang yang menyakiti kita dengan baik. Ya, misalnya, ya Allah, semoga orang yang menyakiti saya ini mendapatkan hidayah. Insya Allah itu akan jadi bagian dari obat buat kita. Berikutnya bagaimana? Tingkatkan motivasi kita dengan menumbuhkan rasa nyaman. Apa yang dimaksud dengan rasa nyaman tersebut? Rasa nyaman adalah perasaan yang muncul ketika kita mendapatkan penghargaan, mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang kita perjuangkan. Maka akan timbul rasa nyaman. Selain kita membangkitkan rasa nyaman diri sendiri, kita juga harus berusaha untuk membangkitkan rasa nyaman orang lain. Artinya, kita juga harus memberi penghargaan dong, memberi pengakuan dong pada orang lain, sehingga orang lain merasa nyaman dengan kita. Itu salah satu untuk membangkitkan rasa nyaman. Dalam keluarga misalnya, rasa nyaman itu sangat berpengaruh sekali terhadap kelangsungan keberadaan hidup keluarga kita. Tingkatkan harapan hidup pada semua keluarga. Apa sih yang dimaksud harapan hidup? Ini ada sebuah penelitian di Amerika tentang atau seekor tikus, ya. Orang Amerika meneliti seekor tikus, yang satu tikus, dua ekor berarti ya. Yang satu tikus tersebut tikus peliharaan, yang kedua tikus tersebut tikus liar. Ya. Kita di sini akan menganalisis harapan hidup
tikus. Disiapkanlah tabung, 2 tabung. Ya. Tabung tersebut berisi air dua-duanya. Ya. Tabungnya berbentuk terbuat dari toples, ya, toples sehingga terlihat dari luar. Dimasukkan 2 tikus tersebut dengan berbeda jenis tikus. Tikus pertama yaitu tikus peliharaan, masukkan. Tikus kedua adalah tikus liar, dimasukkan. Setelah tikus-tikus tadi dimasukkan ke dalam air, si peneliti memperhatikan kedua tikus itu. Ya. Tikus yang pertama adalah tikus liar. Tikus kedua adalah tikus yang dipelihara. 50 detik, 60 detik, sampai 1 menit lebih, ya, tikus liar itu sudah mati. Sementara tikus yang peliharaan sampai 1 jam, 2 jam, hingga 40 jam masih bertahan hidup. Jadi bisa kuat sampai 40 jam. Jadi bisa kita simpulkan harapan hidup tikus liar dengan tikus peliharaan itu berbeda, sehingga tingkat kematian tikus liar lebih cepat karena dia merasa tidak akan ada yang menolong. Sementara tikus peliharaan itu lebih kuat karena merasa dia akan ada yang menolong, sehingga dia sekuat tenaga untuk berusaha bertahan hidup. Besoknya dilakukan lagi sebuah penelitian tersebut